Nasihatnya jangan disampaikan di media sosial, di grup Ba'lawi aja, di grup WhatsApp, sampaikan ke ketua Robito Ba'lawi. Dan jangan mencurut-curutkan orang lain ya Bib ya. Sampaikan ini Bib, sampaikan ini. Jangan anggap rendah kita Bib. Kita umat beragama yang paham kok agama Islam tidak mungkin seperti ini ajarannya. Masuk mencurut-curutkan, mencorot-corotkan, mau anjing-anjing membabi-babikan. Apaan ini Bib? Apa-apaan ini? Kita merasa diinjak-injak harga diri Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Husein Ba'agil Tuban, beliau berbicara menasihati kita semua. Tapi saya kira salah sasaran Bib. Mestinya Anda ngomong itu kepada Bahar Smith, salah satunya. Kan beliau ngomong, janganlah membangga-banggakan nasab segala macam. Semua dari kita itu bukan dilihat dari nasabnya, bukan dilihat dari jasadnya bahkan, tetapi dilihat dari hatinya sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya, persoalannya bukan di kita Bib. Siapa yang membangga-banggakan nasab Bib? Dan siapa yang meledek orang lain karena nasabnya Bib? Hanya karena punya nasab sambung, klaimnya kepada Rasulullah, lalu bisa seenaknya. Ini persoalannya Bib. Berani gak antum Bib itu menasehati Bahar Smith yang bahkan menafikan nasab-nasab Wali Songo? Dan kita tahu sama-sama kalau mau persenan masyarakat Indonesia nih, tapi kan gak boleh dong yang mencintai Wali Songo, keturunannya, dengan yang kemudian Habib sekarang. Saya yakin kok masyarakat lebih pro kepada Wali Songo dan keturunannya, karena jasanya bisa kita lihat sama-sama, kita ziarah kepada makam kakek moyangnya yang jelas gitu loh. Tapi kan bukan seperti itu Bib, bukan seperti itu caranya Bib. Jadi antum itu Bib mestinya ngomong kepada dari keluarga antum itu ya, salah satunya Bahar Smith. Berani enggak? Nih kita dengarkan nih apa yang diungkapkan oleh Husein Ba'agil. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Saya sudah lama tidak komen melihat prahara semua ini. Udahlah, selesaikan semuanya dengan baik-baik aja. Kita semua sesama anak bangsa, tidak ada yang perlu diributkan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat kita ini cucu siapa, ras mana, apa aja, nggak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila kulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat nasab kita, ras kita, baju kita, warna kulit kita, pakaian kita, adat kita, nggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah niat kita, kebersihan hati kita. Yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana hati kita, memposisikan hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Jadi kalau ada orang berbangga-bangga dengan nasab, mempermasalahkan nasab, membahas masalah nasab, seperti orang zaman jahiliyah. Boleh bangga dengan nasab untuk kita menjaga agar kita sesuai dengan nasab kita. Boleh bangga, boleh, itu hak dan suatu kehormatan. Jangan kita bangga dengan nasab tapi tidak sesuai dengan nasab yang kita banggakan. Cara berpikirnya, cara pakaiannya, cara berbicaranya, tingkah lakunya. Ngomong saya cucu orang mulia, saya bernasab mulia, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan nasab kita, maka sesungguhnya itu adalah aib.
sesungguhnya itu adalah kekurangan. Malah khawatir kalau ada orang menisbatkan dirinya kepada nasab yang mulia, saya takut yang dinisbahkan tidak berkenan. Kita nasab mulia, tetapi kakek kita tidak mengakui kita. Mau apa? Mau apa? Kalau kakek kita nggak mengakui diri kita, mau apa? Tersungkur jauh kita. Maka nggak usah dibahas masalah cucu siapa, yang penting kelakuan kita mirip dengan nasab mulia kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, Bib, ngomongnya mestinya bukan di media sosial, di grup WhatsApp Baklawi aja. Karena yang kan ada mungkin grup, ada nggak sih grup WhatsAppnya? Ada mungkin ya. Coba ngomongnya di sana, karena yang membangga-banggakan nasab siapa? Kita tidak ada koneksi kepada grup itu, nggak ada. Kita bukan keluarga lagi. Antum kan Bib yang keluarga, sama kan? Habib Hussein Tuban. Dan satu lagi poinnya, jangan udah, ini belum udah, ini belum usai. Ini bukan belum ketemu, titik teknya belum ketemu. Ini sebetulnya siapa yang berdusta? Kalau Habib punya catatan yang, kembali lagi ya ke urusan nasab, bukan sesuatu yang sia-sia, ini penting karena membawa nama suci baginda Nabi Muhammad SAW. Saya hormat sekali kepada Habib Hussein Tuban. Jujur, banyak beliau yang sumbangkan pemikiran dan segala macamnya untuk saya pribadi, untuk bangsa Indonesia. Salah satu Habib yang saya hormat sekali kepada beliau. Tapi kalau urusan ketersambungan nasab sampai kepada baginda Nabi, ini nggak boleh diberhentikan, mesti terus dilanjutkan. Biar kebenarannya terungkap, jangan udah. Ini belum udah, ini belum usai. Ini mesti terus berlanjut. Biar, ya kan Habib juga nggak bisa menasehati dari keluarga Habib kan? Bibu Zen kan nggak bisa menasehati dari keluarga Baklawi, kan nggak bisa. Ya kalau bisa kan, coba hampir semua loh Bib membangga-banggakan nasab Bib. Bahkan ketua Robitoh Baklawina ya Bib, Habib Hussein Tuban, bisa gak menasehati Taufik As-Syagab? Kan gak mungkin. Atau bisa? Kalau bisa ya kita syukur alhamdulillah. Dan banyak loh Bib, bahkan menganggap kepada orang-orang yang mengkritik. Kemarin saya tayangkan videonya, Novel Alidrus mengkritik keluarga Baklawi itu, Habib itu sebagai iblis Bib. Kita ini iblis Bib. Kita ini setan Bib. Apakah pantas, apakah layak seorang cucu Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mengingatkannya dianggap iblis Bib? Kita umat Islam Bib, sama Bib. Saya umat Islam, Habib umat Islam, dan semua yang ngomong ini kemana-mana ini umat Islam Bib. Cuma ada sebagian dari umat Islam yang merasa suci dan disucikan Bib. Coba saya pengen tanya, mudah-mudahan ini sampai kepada Habib Hussein Bakhil ya. Sepakat gak bahwa Ahlul Bait Nabi itu kalian Bib? Atau berhenti di yang 5 itu? Nabi Muhammad, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Karena dalilnya itu Bib. Saya tahu tidak semua Habib berpemahaman bahwa Ahlul Bait Nabi itu zuriyah Nabi. Bahkan tidak boleh mengklaim sebagai Ahlul Bait Nabi. Sampai turunan Nabi nggak boleh. Karena jelas ayatnya kalau Ahlul Bait Nabi. Karena jelas hadisnya kalau Ahlul Bait Nabi suci dan disucikan. Kan nggak mungkin kalau hadis yang salah, kan nggak mungkin. Tinggal pengertian Ahlul Baitnya ini yang mesti dibedah. Bener gak ini Ahlul Bait Nabi itu dzurriyyah Nabi sampai sekarang Bib? Nggak mungkin Allah salah, nggak mungkin hadis salah, kan nggak mungkin Bib. Artinya stop ngeklaim sebagai Ahlul Bait Nabi. Akui aja sebagai dzurriyyah Nabi, tapi bukan Ahlul Bait Nabi. Jangan maknai Ahlul Bait Nabi sebagai dzurriyyah Nabi. Karena titik persoalan di sana, sehingga mereka, kalian Bib yang keluarga Baklawi ini merasa
lebih unggul, lebih suci daripada yang lain. Habib juga kan tahu, nggak ada semuanya manusia ini sama. Walakin yang dulu ila suwarikum, tidak melihat suku, ras, pakaian, segala macam, warna kulit, tapi yang dulu ila suwarikum, hatinya yang dilihat, Bib. Coba kalau semua Habib ngomong kayak gitu tuh, kan enak kita, Bib. Kita tidak merasa direndahkan sebagai sama-sama umat manusia. Dan kita punya pangkat yang sama sebagai umat baginda Nabi. Sudah pada titik kejenuhan loh masyarakat muslim Indonesia itu. Menurut saya sudah sampai kepada titik kejenuhan. Sudah sampai kepada titik kita benar-benar menggunakan akal sehat kita untuk menaruh hormat, menaruh cinta, menaruh kemuliaan. Mesti kepada siapa kita berikan. Dan muak atuh, Bib, kalau ada orang yang cintai saya, muliakan saya, kalian semua akan saya bawa masuk surganya Allah bersama-sama dengan kakek saya baginda Nabi. Muak kita, Bib, mendengarnya. Ini jelas doktrin dan gak bisa dibenarkan dan gak bisa dibiarkan. Kita harus ngomong sama-sama umat Nabi, levelnya sama. Oke lah, Habib-Habib punya keistimewaan mengalir di tubuhnya darah Nabi. Kalau sudah terbukti ya boleh ngomong kayak gitu. Tapi kan posisinya bukan ahlul bait Nabi yang suci dan disucikan. Faktanya banyak Habib-Habib, mohon maaf, yang ngakunya Habib, yang diungkapkan oleh Said Syaif Alwi itu, yang bangsat, yang badok, kurang ajar kepada kiai. Itu ada, Bib. Maksudnya masa iya orang yang disucikan kayak gitu, salah yang mensucikannya atau salah siapa ini? Berarti kan hanya satu yang kita bisa simpulkan. Mereka ngeklaim aja sebagai orang yang disucikan. Bukan benar-benar disucikan, ngeklaim sebagai orang yang disucikan. Dan stop menganggap kita ini masyarakat kelas ketiga. Jangan bawa-bawa itu kepada kalian semua tuh, para habaib. Kita kan kelas ketiga kan, masyarakat rendah. Ini sistem yang diadopsi dulu zaman Belanda, nggak boleh dibawa sampai sekarang, nggak boleh. Kita masyarakat pribumi mesti cerdas di dalam hal ini. Jangan mau digitu-gituin, ngapain? Begitu, Bib, ya. Nasihatnya jangan disampaikan di media sosial, di grup Ba'lawi aja. Di grup WhatsApp sampaikan ke ketua Robito Ba'lawi. Dan jangan mencurut-curutkan orang lain ya, Bib, ya. Sampaikan ini, Bib, sampaikan ini. Jangan anggap rendah kita, Bib. Kita umat beragama yang paham kok agama Islam tidak mungkin seperti ini ajarannya. Masuk mencurut-curutkan, mencorot-corotkan, mau anjing-anjing membabi-babikan. Apaan ini, Bib? Apa-apaan ini? Kita merasa diinjak-injak harga diri, Bib. Dan kita nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan ini ke Habib Hussein Bakhil.